hidup Syekh Abu Darin atau Mbah Tanjung, Desa Telogowaru, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang. Syekh Abu Darin, beliau dilahirkan di Desa Parse, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Beliau tergolong orang yang arif karena banyak ilmu-ilmu yang beliau miliki. Dasar pokok ilmu dalam Islam yang beliau miliki dan beliau pegang adalah ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikoh, dan ilmu ma'rifat. Syekh Abu Darin berpegang ilmu syariat, yaitu melaksanakan tuntunan Allah serta memahami dan menghayati pengertian Islam. Syariat merupakan peraturan laksana perahu. Syekh Abu Darin berpegang ilmu thariqah, yaitu melaksanakan dengan ketekunan dan kesadaran yang tinggi, yakni selain melaksanakan kewajiban, juga menambah dengan amalan sunnah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, istighfar, tasbih, dan tahmid. Thariqah merupakan laksana lautan. Syekh Abu Darin berpegang ilmu hakikoh, yaitu sampainya seseorang kepada apa yang dituju, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikoh merupakan laksana mutiara yang ada di dasar lautan atau kesempurnaan. Syekh Abu Darin berpegang ilmu ma'rifat, yaitu ilmu yang menjadi inti dan tujuan pokok. Riwayat Syekh Abu Darin di masa muda. Di masa kecilnya, beliau sudah aktif mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membaca Al-Quran, taat kepada orang tua, serta memiliki dan menggunakan akhlakul karimah seperti pendiam, ramah, kasih sayang, belas kasihan terhadap teman sebayanya, kepada binatang, dan hormat kepada orang yang lebih tua, serta kebaikan lainnya. Syekh Abu Darin manakala mandi tidak pernah telanjang bulat. Riwayat Syekh Abu Darin dipanggil Mbah Tanjung. Syekh Abu Darin menginjak dewasa, senang mencari ilmu dan sowan kepada ulama. Bahkan sering sowan kepada seorang ulama besar, yaitu almarhum Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar, sehingga timbullah dalam kalbunya mencari ilmu demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pengemban misi agama Islam. Syekh Abu Darin berangkat mencari ilmu. Beliau menjalani perjalanan yang berat dirasakan karena ditempuh dengan perjalanan kaki serta menelusuri jalan yang berliku-liku dan hutan belantara yang berat pada masa itu. Sehingga sampailah beliau di pangkuan Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar dalam beberapa tahun yang menjadi tekad hatinya. Sebelum sampai di pangkuan sang guru, dalam perjalanan mencari ilmu, beliau berjumpa seekor burung perkutut yang sedang makan buah-buahan dan rumput. Dalam keadaan seperti ini, Syekh Abu Darin tidak berani berjalan terus karena timbul kata dalam hatinya, "Jikalau aku berjalan terus, burung itu akan kabur terkejut meninggalkan santapannya yang dinikmati itu. Kemudian aku akan merasa bersalah. Akhirnya, aku tidak mendapat ilmu yang bermanfaat sebab aku berbuat dolim kepada burung tersebut. Apa salahnya aku berhenti dulu di bawah pohon Tanjung ini? Aku tak akan melangkahkan kakiku kembali sebelum dipersilahkan lewat dan burung itu meninggalkan makanannya begitu saja."
Kejadian semacam itu sering terulang kembali bagi Syekh Abu Darrin. Dan sampailah beliau di hadapan Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Setibanya di padepokan Mbah Abu Syamsuddin, "Assalamualaikum," ujar Syekh Abu Darrin. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Abu Syamsuddin. Kemudian Mbah Abu Syamsuddin pun bertanya, "Kenapa lama tidak ke sini?" Syekh Abu Darrin pun menjawab, "Karena terhalang di perjalanan." Mbah Abu Syamsuddin pun bertanya kembali, "Kenapa?" Syekh Abu Darrin pun menjawab, "Karena bertemu berulang kali dengan burung perkutut sedang makan buah-buahan dan rumput, sehingga saya tidak berani terus berjalan. Saya langsung berhenti di bawah pohon tanjung." Mbah Syamsuddin pun berkata, "Mengapa tidak terus berjalan?" Syekh Abu Darrin pun menjawab, "Saya takut kalau burung perkutut kabur terkejut karena saya dan tidak meneruskan makanannya. Berarti saya zalim kepada hewan. Akhirnya saya tidak mendapatkan ilmu yang manfaat." Mbah Abu Syamsuddin pun berkata, "Memang begitu jadi manusia. Harus mempunyai belas kasihan kepada sesama manusia dan hewan. Sebab kita dari satu pencipta, yaitu Allah yang Maha Esa." Setelah Syekh Abu Darrin dan Mbah Syamsuddin selesai berdialog, Syekh Abu Darrin dipersilahkan belajar ilmu di pangkuan sang guru tadi, sehingga memperoleh bermacam-macam ilmu dan terus membaca Al-Quran serta kitab-kitab lainnya. Ilmu-ilmu Syekh Abu Darrin yang diperkokoh ialah ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikoh, dan ilmu ma'rifat. Di antara ilmu hakikoh dan ma'rifat, Syekh Abu Darrin selalu mengurangi makan, minum, dan tidur, serta mengekang hawa nafsunya. Ia mengekang hawa nafsunya tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduk di atas sebatang bambu di atas sungai selama 3 tahun penuh. Barulah di sini Syekh Abu Darrin dipanggil Mbah Tanjung karena belas kasihan kepada hewan di bawah pohon tanjung selama waktu dulu. Syekh Abu Darrin atau Mbah Tanjung selesai dari amalannya yang berat tadi, dan kiranya sudah sedikit cukup ilmu yang diperoleh. Beliau baru sudi melangkahkan kakinya meninggalkan kampung halaman setelah mendapat restu dari sang guru, dan beliau menuju desa Telogowaru, kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, untuk menyebar dan mengamalkan ilmunya. Pada waktu itu, di desa Telogowaru ini belum ada sama sekali segelintir manusia yang bisa membaca syahadat dan lain-lainnya. Lantaran Syekh Abu Darrin inilah penghuni atau masyarakat desa Telogowaru mulai mengembangkan agama Islam sampai sekarang. Semoga Syekh Abu Darrin beserta anak cucu khususnya dan masyarakat desa Telogowaru serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya mendapatkan ampunan, taufik dan hidayahnya, serta ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.